Oke Sobat Rumpis, balik lagi ke Rumpis, Ruang Muda Pikir Santai, masih sama Dika di sini dan juga Mas Bimo. Iya betul. Plot twist, ada sebuah plot twist, ternyata mie ayamnya Mas Bimo ini, mie ayam kalahan ini masih di planning. Tapi dalam waktu 2 bulan itu menurutku planningnya sudah apa ya? Sudah bisa dikatakan planning yang mateng ya. Iya Apalagi yang namanya planning itu kan susah, betul. sangat susah, harus dibarengi dengan fokus, harus dibarengi dengan hal-hal yang bisa apa ya, apalagi kan jadi mahasiswa ya Mas, kan harus Betul. fokusnya bisa terbagi antara kuliah dan juga memplanning bisnisnya itu. Tapi keren banget ketika Mas Bimo ini udah berani untuk mengambil keputusan mau mendirikan sebuah bisnis. Pernah gak Mas ngerasa overthinking ketika mendirikan itu, ketika terfikirkan aku pengen bikin mie ayam nih, bikin Iya brand mie betul. ayam ini. Pernah punya overthinking yang berat? Overthinking pasti ada sih. Seperti kayak misalnya aku nanti bikin sebuah bisnis ini kira-kira laku nggak ya, rame nggak ya. Siapa tahu kan tiba-tiba ketika udah grand opening terus kok flow-nya sedikit gini. Nah kan pasti mau nggak mau kita harus mengisi kekosongan itu dong. Hmm, Mengisi kekosongan ya. Customer itu kan mau nggak mau kita harus tabel itu ya. iya betul. Hmm. Terus kalau dari sebagian orang itu kan overthinking itu terjadi karena mereka itu terlalu banyak punya pikiran. Ya, Pikiran akan masa depan yang apa ya? Dia itu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi padahal sebenarnya itu juga belum tentu belum bakal tentu terjadi gitu terjadi loh. betul-betul. Kalau menurut Mas Bimo, Hmm. overthinking itu biasanya terjadinya karena apa? Menurut saya sendiri overthinking itu terjadi karena pikiran kita sendiri. Kadang ada orang yang menerapkan dirinya itu bahwa sebagai stoikis. Jadi dia selalu berpikir kayak berpikir terburuknya selalu gitu loh. Misal belum jadi apa-apa terus tiba-tiba kalau kayak gini berarti pasti gagal lah. Nah gitu dia selalu memikirkan efek terburuknya dulu, nggak Hmm. memikirkan kayak kalau ini tuh jadi aku pasti kayak gini gitu. Dia selalu overthinking karena hal itu tersebut. Padahal sebenarnya hal-hal atau kemungkinan terburuk itu ya boleh dipikirkan, Boleh cuman jangan ya. sampai itu menjadikan sebuah hambatan gitu mungkin Betul. ya Mas. Karena kan kalau beberapa kali ini aku Hmm. lihat di sekitar aku tuh banyak banget mahasiswa itu yang apa ya, bukan nggak punya mimpi sih, tapi mereka lebih takut untuk bermimpi. Takut untuk bermimpi. Karena mereka selalu terbebani dengan pikiran-pikiran. Contohnya aku deh, Ya. aku tuh sering banget terbebani sama pikiran-pikiran kayak abis ini aku mau jadi apa ya, kedepannya bakal Ah. gimana ya. Iya iya iya. Maksudnya kan kuliah ya, dibiayain Betul. sama orang tua kan, harus bertanggung jawab juga sama hal Iya itu. sih. Takut kalau nggak bisa jadi apa-apa. Nah kalau dari versi Mas Bimo, bagaimana cara mengatasi overthinking itu? Cara mengatasi overthinking seperti tadi ya contohnya ya. Kalau aku sendiri lebih ke pergi ngopi mungkin. Pergi ngopi. Pergi ngopi ya. Ya sudah kita overthinking nih. Aduh, kok kayak pikiran stres banget nih. Ya udah, keluar aja, keluar sendiri naik motor sambil dengerin musik gitu kan bisa. Terus kalau nggak ada tujuan ya bisa ke street coffee atau kopi manapun ya kita ngopi santai di situ. Terus sambil dengerin musik, lihat lalu lalang jalan Hmm. gitu, wah santai. Tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk menghilangkan overthinking itu. Terkadang malah di fase itu overthinking bisa muncul lebih parah lagi, Betul, ya kan? iya betul. Karena Nah, sebenarnya tergantung juga bagaimana cara orang itu untuk memanage pikirannya. ya Kadang kan kalau versi Mas Bimo ini kan coba cari kesibukan lain atau betul, cari kegiatan iya lain ya. supaya apa ya, nggak terlalu mikirin overthinking Hmm, itu. Tapi pernah gak sih Mas Bimo ini berada di fase kayak apa ya, cita-cita atau hal yang pengen Mas Bimo capai ini kelihatannya kok jauh banget, sampai hmm, Mas Bimo ini dapat tuntutan dalam pikirannya sendiri, dalam dirinya sendiri itu punya tuntutan bakal bisa ngedapetin itu apa enggak gitu. hmm. Pernah ngerasain gitu nggak Pernah sih pada tahun sebelum masuk kuliah ini ya. sebelum masuk Sebelum kuliah masuk ya? kuliah tuh dulunya tuh eh, pengen banget kerja di negara asing ya, sebut saja Jepang. Waktu itu udah sempat daftar di situ, kemudian kok gak dipanggil-panggil gitu, terus akhirnya agak putus asa juga gitu kan. Wah cita-cita aku kok malah jadi gini ya. Terus akhirnya mau gak mau uang modal buat perjalanan ke Jepang itu aku pakai buat kuliah aja. Terus Hmm. aku pikir kalau menuntut ego tuh kayaknya agak berat juga ya. Ya udah deh aku mau gitu,
mau nggak mau kuliah aja, ambil ilmu komunikasi itu. Nah terus setelah masuk ilmu komunikasi, selang beberapa bulan tuh baru dipanggil ke Jepang itu. Oh, tapi udah terlanjur masuk ke Ya Ilkom udah dulu. terlanjur masuk ilkom, terus aku pikir aduh mana budget udah habis lagi, terus ya udah deh aku ambil jalan yang ini aja, pasti ada jalannya kok gitu. Oh, bentar, tapi ketika Mas Bimo ini memutuskan buat masuk ke Ilkom, itu berarti belum ada kepastian buat ke Jepangnya. Belum ada. Kenapa berani mengambil keputusan buat daftar ke Ilkom? Karena kan di situ pasti masih ada kemungkinan bakal berangkat ke Jepang. Ya, nah itu overthinking itu yang membuat keputusan itu menjadi Oke. berat itu. Terus akhirnya aku ya udah deh ambil ilkom aja. Lagian juga cari uang nggak harus ke luar negeri juga. Betul. Di dalam negeri pun juga bisa untuk mendapatkan gaji yang sesuai gitu. Tapi pernah ngerasa nyesel nggak dengan keputusan itu? Oh, nyesel pasti itu. Kalau nyesel itu pasti. Setiap orang juga pasti punya penyesalannya masing-masing kan. Heeh. Apalagi penyesalan kayak cita-cita udah di depan mata nih, tiba-tiba sirna gitu aja. Wah, itu rasanya. Padahal udah hampir bisa berangkat ke Betul, Jepang udah ya. hampir itu kunci pintu itu udah ada, tinggal kita buka aja kan. Tiba-tiba kuncinya jatuh, di bawah ada selokan. Waduh, ya udah. Mau gak mau kita harus cari lagi itu kuncinya, ya gak? Tapi pernah ini nggak? Pernah dapat tanggapan dari orang tua atau mungkin orang-orang terdekat yang ngomong kayak misalkan, kadang kan orang-orang terdekat itu kan apa ya, semakin bisa dikatakan mereka itu banyak memberikan tuntutan. Ya, betul. Contohnya kayak misalkan Mas Bimo ini masuk ke Ilkom, terus mereka ngomong, toh kemarin nggak mau nungguin dulu, kalau mau nungguin harusnya bisa berangkat ke Jepang, ngapain masuk ke Ilkom? Pernah dapat omongan kayak gitu nggak? Pernah sih itu dari teman sendiri sih. Dia bilang kayak kamu sih terburu-buru padahal kalau mau nunggu kamu bisa loh berangkat ke sana. Terus ya udah sih mau gimana lagi. Lagian juga hidup gue gitu kan. Siapa lu? Betul. Karena kan bagaimanapun pilihan hidup itu kan kita yang menentukan. Iya, ya. kita yang Orang menentukan. lain hanya apa ya, sekian persen lah untuk berkesinambungan di situ. Orang Tapi lain kan, hanya perlu mengoreksi aja. Iya. Kalau misal kita salah ya udah koreksi aja biar kita bisa apa namanya? Aduh aku lupa. bisa menentukan Bisa pilihannya menentukan sendiri pilihan gitu iya. ya. Oke, teman-teman, dari versi Mas Bimo ini tadi kan menjadikan overthinking itu sebagai sebuah kekuatan yang baru untuk berani keluar dari zona nyaman. Karena overthinking itu bukan menandakan bahwa kita ini lemah, tapi karena kita ini lagi mikirin tentang kehidupan kita yang lebih serius lagi, makanya overthinking itu muncul. Jadi buat sobat rumpis yang di rumah, jangan pernah kalah sama overthinking. Jadikan overthinking itu sebagai hal yang menjadikan semangat untuk hidup, untuk keluar dari zona nyaman. Oke, sobat rumpis, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Rumpis, karena sebentar lagi kita bakal balik dengan topik yang lebih menarik lagi, dengan topik yang lebih hangat lagi. Rumpis, ruang muda, pikir santai.